pagi Pak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Oke, Pak Martinus, ini adalah ujian komprehensif. Ya, Pak. Saya, Pak Said Senang dengan Pak Muhammad Amran akan mendampingi Bapak dalam ujian komprehensif ini. Bapak punya waktu, kita punya waktu 50 menit untuk Bapak. Jadi 10 menit pertama, Bapak akan menyampaikan pembelajaran yang menurut Bapak inovatif dan kreatif selama ini, sesuai dengan RPP yang Bapak sudah kumpul, ya. Setelah itu saya Amran akan berbagi pertanyaan-pertanyaan seputar penguasaan Bapak terhadap apa yang sudah dipelajari selama ini di modul dan di perangkat pembelajaran. Oke, Pak Martinus. Ya, Pak. Sudah siap Pak Martinus? Sebelum mulai saya tanya Pak Martinus dari mana? Dari Mamasa Pak. Mamasa. Terus Pak Martinus ngajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 5 Pak. Ngajar di kelas 5 biasanya. Udah berapa tahun jadi guru? Sekitar 16 tahun Pak lebih. 16 tahun. Jadi di guru sudah PNS belum? Sudah Pak. Wah, udah lama sekali Pak Martinus. Mungkin karena salah bantal dan sebagainya itu terasa nyeri dan memang kita rasakan sangat begitu perih ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya penyakit otot juga itu tetanus. Pernah dengar tetanus? Ya? Iya. Kalau tetanus itu seperti apa? Coba brain. Bagaimana itu dibilang tetanus? Yang dikatakan tetanus seperti apa? Iya, tetanus itu adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi. Itu kalau kita kena tetanus, mungkin pada suatu ketika kita tertusuk sesuatu, kemudian kena kotoran dan sebagainya, akhirnya itu menjadi tetanus, terasa sangat nyeri. Itu kalau tetanus, biasa itu, kalau tetanus biasa menyebabkan itu kematian, kalau tidak ditangani dengan segera. Ya, anak-anakku. Nah, kemudian kita lanjutkan. Atau ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, sudah dipahami semua tentang kelainan otot? Iya, sudah paham semua. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, oke. Dalam sebuah cerita tentu ada yang namanya ide pokok. Dipahami kan ide pokok? Siapa yang sudah tahu apa itu ide pokok? Coba. Siapa yang tahu apa itu ide pokok? Ya coba. Sila. Ya, apa itu ide pokok? Ya, bagus. Ya, bagaimana dengan Bintang? Coba Bintang menjelaskan kira-kira apa itu ide pokok. Iya, mantap. Coba saya coba tanya buat tahu enggak bagaimana itu guru yang memesona? Guru yang memesona Pak, yaitu guru yang menarik perhatian siswa Pak. Jadi dalam setiap kegiatan pembelajarannya itu harus menunjukkan sikap yang benar-benar simpati kepada anak. Jadi seorang guru harus mampu menguasai kelas, bukan hanya bukan dari segi penampilan saja, juga dapat menguasai konsep materi yang ada, kemudian cakap dalam berbicara, berkomunikasi, kemudian mampu mengintegrasikan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Itu Pak. Bukan, masih ada ciri-ciri guru memesona, tahu enggak? Sudah diajarkan di pedagogik. Cirinya Pak. Sudah diajarkan di pedagogik, ada ciri-ciri guru memesona yang tadi berpenampilan menarik salah satunya. Masih ada yang lain loh. Menguasai materi Pak. Mampu berkomunikasi dengan baik Pak. Oke. Mampu berinteraksi dengan siswa. Salah satunya adalah mampu menyelesaikan masalah siswa. Oke, sekarang saya tanya, Pak Yogi, pada saat mengajar di RPP yang tadi,
di bagian mana Pak Yogi menunjukkan bahwa Pak Yogi mampu menunjukkan ciri-ciri salah satu ciri guru memesona? Salah satu ciri pesonanya bagi guru dalam pembelajaran ini, Pak. Pada bagian mana waktu mengajar tadi? Misalnya seperti ini, Pak. Dalam kegiatan ini membuat suasana itu dalam pembelajaran itu fokusnya kepada anak itu sendiri. Jadi guru berusaha, Pak Yogi berusaha untuk membuat suasana itu menjadi hidup dan anak-anak perhatiannya hanya tertuju pada pembelajaran yang ada, Pak. Pak Yogi, nah sekarang saya Pak Yogi sedang mengajar, terus ada salah satu anak-anak yang sedang usil, suka mengganggu temannya, mencolek-colek temannya. Pak Yogi bikin apa? Iya, terima kasih, apa Pak. Yang Pak Yogi lakukan? Ya, terima kasih, Pak. Kalau PP yang tadi, di bagian mana Pak Yogi menunjukkan bahwa Pak Yogi mampu menunjukkan ciri-ciri salah satu ciri guru memesona? Salah satu ciri pesonanya bagi guru dalam pembelajaran ini, Pak. Pada bagian mana waktu mengajar tadi? Misalnya seperti ini, Pak. Dalam kegiatan ini membuat suasana itu dalam pembelajaran itu fokusnya kepada anak itu sendiri. Jadi guru berusaha, Pak Yogi berusaha untuk membuat suasana itu menjadi hidup dan anak-anak perhatiannya hanya tertuju pada pembelajaran yang ada, Pak. Pak Yogi, nah sekarang saya Pak Yogi sedang mengajar, terus ada salah satu anak-anak yang sedang usil, suka mengganggu temannya, mencolek-colek temannya. Pak Yogi bikin apa? Iya, terima kasih, apa Pak. Yang Pak Yogi lakukan? Ya, terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, Pak, kalau ada yang hal seperti itu, otomatis saya akan menegur, Pak. Tetapi dalam artian saya menegur bukan berarti memarahi atau memukulnya. Paling memukulnya tidak seperti itu, Pak. Tetapi saya buat suasana kembali kondusif, jadi saya harus menegurnya supaya anak itu. Saya pindah ke perangkat pembelajaran yang Pak Martinus sudah buat. Ada ini muatan bahasa Indonesia. Sekarang menentukan pokok pikiran dan tulis. Terus diubah menjadi indikator. Apa dasarnya dari kompetensi dasar diubah menjadi indikator pencapaian? Apa yang Bapak lakukan? Iya, Pak. Seperti ini, Pak. Pertama, dalam setiap pembelajaran saya upayakan itu bisa menjadi hotspot. Jadi saya analisis dulu KD-nya. Kemudian dari KD itu, misalnya seperti ini, Pak. Dari KD menentukan pokok pikiran, itu saya rubah menjadi HOTS, di mana saya lihat membandingkan dengan kegiatan daftar taksonomi belum, Pak. Jadi dari sana saya analisis KD di mana pada saat mengajar itu mana critical thinking-nya, di bagian mana kira-kira biasanya. Contoh saja langsung. Iya, Pak. Misalnya siswa menceritakan gambar, Pak. Ya, menceritakan gambar yang telah dibuatnya di hadapan guru. Itu salah satu critical thinking, Pak. Oh, critical thinking kalau dia menceritakan gambar begitu? Iya, Pak, menceritakan gambar, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau kreatif dengan inovatif apa bedanya? Kreatif, inovatif. Ya. Satu bagian di situ, Pak. Tidak, maksud saya apa bedanya kreatif dan inovatif? Di sini, Pak, untuk organ ininya, Pak, misalnya juga ada membuat di situ, Pak, tentang membuat model sederhana tentang gangguan kelainan organ pada gerak manusia. Kreatifnya itu, Pak. Kemudian inovasinya, ya, Pak. Apa bedanya kreatif dan inovatif? Satu ada kata-kata yang bilang, oh kalau kreatif begini, inovatif itu begini. Baru kita bisa kasih contoh. Kalau kreatif itu, Pak, dia membuat dengan kemampuannya sendiri.
Kalau inovatif dia memberikan contoh yang apa namanya, yang berinovasi Pak, yang lebih daripada yang ada Pak. Kalau kreatif menemukan sesuatu, kalau inovatif sudah ada, baru diperbaiki, buat sesuatu lagi yang baru. Ya, kalau hoax itu apa ada di apa namanya di IPK saja? Ya Pak, ya Pak. Adakah? Kasih Kak contohnya, Bapak mengajar hoax itu dalam proses pembelajaran. Ya Pak, misalnya seperti ini Pak. Saya menyuruh anak-anak untuk apa namanya? Saya tampilkan sebuah komik, kemudian anak-anak menganalisis Pak. Menganalisis apa misalnya saya bertanya apa yang diceritakan dalam komik tersebut. Nah, kemudian contoh lain Pak, misalnya ditayangkan sebuah cerita, kemudian anak-anak nanti disuruh untuk menentukan apa itu ide pokoknya misalnya Pak. Itu sudah menunjukkan hostnya Pak, karena anak-anak sudah berbuat untuk melakukan sesuatu Pak. Menentukan tadi itu C3. Maksudnya Pak, dari segi mencarinya Pak, memerlukan perlakuan Pak. Ya terlalu tadi kalau sudah menceritakan ya boleh menceritakan ulang atau menganalisis apa yang ada di cerita itu ya. Ya Pak. Oke. Tetap kita selalu berdasar ke kata kerja operasional. Ya. Siapa? Sekarang biasa dengar istilah TPACK, pendekatan TPACK, bacaan TPEC. Iya Pak. Apa itu? Kalau TPEC Pak, kepanjangannya mau dulu. Oh, kepanjangannya mau dulu. Kalau TPEC Pak itu T-nya itu teknologikal, kemudian TPACK. Baru membuka kamus. Tidak Pak, maksud saya Pak, saya tulis Pak supaya kalau T-nya itu teknologikal, kemudian P-nya itu pedagogikal, kemudian A-nya itu Pak, pedagogikal, kemudian C-nya itu konteks, dan K-nya itu apa lagi? Lupa. Content knowledge. Oh, contents knowledge Pak ya, contents knowledge. Nah, sekarang jelaskan ke apa maksudnya itu kalau kita mengajar menggunakan pendekatan TPACK, maksudnya. Ya Pak, kalau pendekatan itunya Pak, misalnya penggunaan media berupa baik itu gambar-gambar, video Pak, termasuk PowerPoint-nya, nah, kemudian kemampuan guru Pak, mulai dari penguasaan materinya Pak, nah, kemudian dalam pembelajarannya Pak, melakukan pembelajaran. Saya biasa Pak Martinus, kalau saya mengajar, Pak. Ya, kan dengan Pak dari itu Pak dengan tetanus. Jadi anak Pak. Tapi langsung bukannya Pak. Bakatnya. Iya Pak. Membuat bicara sama 3 jadi kanan Pak yang tentang itu. Kenapa hanya mendengar dari guru-guru di sekolahnya. Ya, minta termasuk Pak saat ini material bersama teman-teman juga saya minta bantuan nanti Pak. Ya, yang berkaitan dengan hal-hal tekstual, maka itu juga menjadi jalan jadi boleh distrik materi dan perubahan. Dan kalaunya proses Pak Martin, seorang kelainan otot itu otomatis akan nyeri Pak. Faktual kan terjadi karena peradangan otot. Nah, kemudian peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau secara tiba-tiba langsung tersentak. Nah, itu yang dapat menyebabkan itu kaku pada leher. Itu dia maksudnya bagaimana bagian saya biasa
penilaian kerja, Maaf, Pak, dokter. ya penilaian apa namanya itu Pak? Iya Pak, Ya? kalau yang tadi Pak termasuk dengan psikomotor Pak. Kalau saya gabung Pak, saya gabung kinerja, saya gabung portofolio. Ya, Pak. Itu menurut siapa itu? Dengar Pak, bahwa dengar. penilaian OTT assessment itu penilaian yang menyeluruh Pak. Menurut siapa ya? Masih Bahwa OTT itu adalah bla. Nah, kemudian mengapa Kemendikbud itu mengartikan bahwa autentik itu adalah penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan? Karena dalam sebuah pembelajaran Pak nyangkut penilaian secara menyeluruh Pak. Jadi di dalamnya sudah harus menyangkut ada afektifnya Pak, ada kognitifnya Pak. Itu menurut seperti itu Pak. Saya kurang tahu Pak tentang teori-teorinya Pak. Hanya berdasarkan pengalaman Pak yang. Mengapa itu tidak perlu diautentik? Karena dulu itu tidak autentik. Bagus juga siswa punya Pak Martinus tidak ada diautentiknya waktu dinilai, hanya dipelototi mata. Tapi Pak Martinus berhasil. Sekarang diautentik nih, tapi anak-anak kita malah hasil belajarnya begitu-begitu aja. Nah, kira-kira mengapa autentik itu penting Pak? Ini Pak, persoalan kalau tidak ada dasar Pak untuk penilaian seperti itu, terlalu mendasar Pak untuk mengukur keberhasilan peserta didik Pak. Jadi makanya harus ada audit seperti itu. Misalnya seperti ini juga Pak, pernah terjadi di sekolah saya. Mungkin karena hanya sekedar ini Pak, mengingat-ingat saja tentang nilainya anak-anak. Suatu ketika ada orang tua protes Pak. Tidak dibuat suatu penilaian yang otentik. Sampai saat kami dimintai untuk nilai-nilai itu, kami tidak bisa menunjukkan Pak. Itu sampai dasar kami untuk membuatlah sebenarnya tentang nilai yang diperoleh anak-anak Pak. Seperti itu Pak. Ya, jadi itu salah satu dasar ya, sehingga perlu ada otentik atau menyeluruh berdasarkan 3 ranah. Ya. Nah sekarang Pak, kalau terkait dengan HOTS, mungkin Pak Martinus bisa tunjukkan ke saya pada bagian mana soal-soal Bapak di perangkat itu yang menunjukkan bahwa soal itu sudah mencerminkan HOTS. Dan terkait soal HOTS ya, bukan HOTS yang 4C tadi, Iya Pak. Soal HOTS, dan terkait dengan indikator yang Bapak kembangkan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Kalau saya Pak, dari soal yang ada, di situ anak-anak berdasarkan LKPD yang sudah dibagi, di situ menemukan tentang bagaimana menentukan sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf Pak. Jadi otomatis anak-anak itu berbuat dulu untuk membaca Pak. Dia membaca dulu dengan seksama. Kemudian untuk keterampilannya Pak, di situ HOTS-nya ditunjukkan pada saat membuat. Kemudian ada lagi dalam soal yang saya cantumkan, ada komik yang ditampilkan, kemudian anak-anak menganalisis apa yang diceritakan di dalam komik itu. Jadi harus ada perbuatan yang dilakukan dulu oleh peserta didik Pak. Tapi saya lihat kan materinya itu tentang kelainan gangguan pada otot. Tapi saya tidak temukan di perangkata ini ada soal-soal yang berkaitan dengan otot. Ada Pak. Di bagian di penilaiannya Pak, ada di situ soal-soal. Di halaman berapa? Saya lihat hanya menentukan ini pokok, Pak Martinus. Ya Pak. Tapi ini hanya ya. Di penilaian Pak. Kemudian di bagian akhir, di penilaian Pak, pada bagian akhir. Ya. Gimana? Ada. Bisa saya tunjukkan Pak di sini Pak. Ini yang paragraf ya? Iya Pak, masuk paragraf Pak. Ada di situ menentukan ide pokok Pak. Itu dari paragraf ada 10 itu di situ Pak, tentang salah bantal Pak. Itu kenapa saya katakan HOTS Pak? Karena anak-anak harus membaca dulu Pak, baru menentukan itu Pak. Ya. Tapi memang IPK-nya itu menentukan di situ. Menemukan Pak. Jadi setelah membaca, anak-anak dapat menemukan ide pokoknya.
Itu KD bahasa Indonesianya kan? Iya Pak, iya Pak. Kalau KD IPA-nya? Kalau ada KD IPA di sini Pak, setelah melihat ini Pak, setelah melihat tayangan gambar yang lewat PowerPoint, di situ ada pertanyaan Pak di dalam nilaian tentang otot-otot Pak. Ada 5 pertanyaan itu Pak. Ya, ini perlu dicek lagi Pak ya, soal hostnya itu untuk IPA-nya. Ya, Pak. Karena saya lihat soalnya lurus-lurus saja. Kalau host itu harus ada istilahnya stimulusnya. Stimulusnya bersifat kontekstual. Misalnya contohnya ya, pada suatu hari si Ani setelah bangun tidur tiba-tiba lehernya terasa nyeri. Lalu dia tidak, misalnya begitu-begitu Pak ya. Ya, Pak. Lalu tiba-tiba setelah dia mau menggerakkan lehernya, ternyata dia tidak bisa, lehernya terasa sakit ketika dia gerakkan. Nah, kira-kira berdasarkan hal itu, apa ya, gangguan apa yang terjadi pada si Ani? A, salah bantal, B apa, ya kan begitu. Jadi tidak boleh lurus-lurus Pak. Ya, Pak. Jadi Ya, Pak. jangan juga Pak mengembangkan itu soal host, jangan terpaku tuh sama C-nya. Jadi biar itu tidak disebut C, tapi jawabannya nanti mengarah pada pencapaian kata benda, maka itu sebenarnya sudah host. Ya, siap. Tidak mesti bilang harus misalnya karena kreatif, maka kreatifkanlah. Wah, kan diketahui juga nanti soal kalau dibilang begitu, kreatifkanlah. Ya, Pak. Kan, itu. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, sekarang mungkin yang selanjutnya Pak ya. Ini Pak, kita lagi berapa menit? Ya lagi 3 menit. Pak Martinus, ini dalam mengembangkan ini perangkat Pak, untuk mencapai perangkat yang sempurna itu biasanya menggunakan apa? Ya Pak, begini Pak, saya nantinya kalau dari pengembangan ini Pak, saya mencari masukan-masukan Pak. Baik. Singkat saja Pak. Ya, kalau saya Pak singkat melihat masukan-masukan dan masukan-masukan dari itu teman sejawat. Kalau melihat masukan dari teman, dari dosen, dari senior atau dari guru-guru sejawat, dari pengawas, itu apa namanya Pak? Kalau dikumpulkan itu apa namanya? Refleksi Pak. Wah, bukan. Apa namanya itu Pak? Hasil review Pak. Kalau dikumpulkan Pak, itu semuanya sumbernya dari internet. Bukan. Informasi Pak. Informasi. Oh iya Pak. Ya. Nah, sekarang pada bagian mana Bapak di perangkat itu yang sudah kita mengembangkan perangkat dengan menggunakan informasi baru? Ya. Coba ditunjukkan Pak. Ya, begini Pak. Kemarin waktu saya buat Pak, masih terkendala dari segi materialnya, materi, referensi. Nah, itu masukan-masukan dari para dosen yang membimbing saya. Nah, kemudian tentang langkah-langkah juga Pak, memang ada kelainan kemarin, ada kesalahan, itu saya sudah benahi juga Pak. Nah, kemudian tentang penentuan 4 C-nya. Nah, itu masih ada, saya baru menentukan kemarin itu baru 3 kurang 1 dan memang harus dilengkapi Pak. Dan saya sudah bubuhkan Pak. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak dari 2 perangkat yang diupload di LMS ini, apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya Pak, kalau dari kelebihan untuk perangkat ini, saya anggap itu sudah sangat mumpuni untuk ini Pak. Anak-anak bisa menyerapnya dengan baik Pak, karena di dalamnya sudah terlengkapi semua materi-materi yang benar-benar dapat menarik siswa untuk termotivasi untuk belajar Pak. Nah, kemudian kalau kekurangannya Pak, karena saya menggunakan metode untuk yang pertama ini tentang cooperative learning, example, itu saya dibatasi dengan gambar-gambar Pak.
Iya, Iya, yang oke. membutuhkan banyak Nah, waktu. sekarang, ya, ini terakhir ya, Pak. Setelah tadi mengajar itu tadi, kita lakukan cuplikan pembelajaran kurang lebih 10 menit dari Pak Dr. Zainal, untuk dipersilakan. Kira-kira refleksi apa yang akan Bapak lakukan Iya. terhadap apa yang telah dilakukan tadi? Iya. Saya akan menyimpulkan semua materi ini, Pak, supaya nantinya akan menjadi dengan apa yang masukan-masukan dari Bapak tadi, saya akan merefleksikannya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya, terutama dari Bapak tadi tentang materi-materi advance-nya seperti apa, saya akan tunjukkan nanti itu dan saya akan ajarkan nanti saat PPL nanti, Pak. Termasuk untuk kegiatan pembelajaran saya ke depan, Pak, di sekolah saya. Ditunggu aksinya di PPL kalau lolos UPOM. Ya. Saya kira itu Terima saja, kasih, Pak Pak. Martinus. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Mohon maaf juga kalau ada yang lebih. Saya kira ini adalah bagian dari SOP yang saya harus jalankan ya. Itu Pak Martinus, silakan leave dari ruangan karena akan lanjut dengan teman yang lain. Ya, Pak Martinus ya. Terima kasih banyak, Pak, atas masukan-masukannya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau terkait dengan HOTS, mungkin Pak Martinus bisa tunjukkan ke saya pada bagian mana soal-soal Bapak di perangkat itu yang menunjukkan bahwa soal itu sudah mencerminkan HOTS, dan terkait soal HOTS ya, bukan HOTS yang 4C tadi. Iya, Pak. Soal HOTS dan terkait dengan indikator yang Bapak kembangkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau saya, Pak, dari soal yang ada, di situ anak-anak berdasarkan LKPD yang sudah dibagi, di situ menemukan tentang bagaimana menentukan sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf, Pak. Jadi otomatis anak-anak itu berbuat dulu untuk membaca, Pak. Dia membaca dulu dengan seksama. Kemudian untuk keterampilannya, Pak, di situ HOTS-nya ditunjukkan pada saat membuat. Kemudian ada lagi dalam soal yang saya cantumkan, ada komik yang ditampilkan, kemudian anak-anak menganalisis apa yang diceritakan di dalam komik itu. Jadi harus ada perbuatan yang dilakukan dulu oleh peserta didik, Pak. Yang sempurna itu biasanya menggunakan apa? Ya, Pak, begini, Pak, saya nantinya kalau dari pengembangan ini, Pak, saya mencari masukan-masukan, Pak. Baik. Singkat saja, Pak. Ya, kalau saya, Pak, singkat saja. Masukan-masukan dan masukan-masukan dari itu teman, ya, teman sejawat. Kalau melihat masukan dari teman, dari dosen, dari senior, atau dari guru-guru sejawat, dari pengawas, itu apa namanya, Pak? Kalau dikumpulkan itu apa namanya? Refleksi, Pak. Wah, bukan. Apa namanya itu, Pak? Hasil review, Pak. Kalau bukan, dikumpulkan Pak? itu semuanya sumbernya dari internet. Bukan. Informasi, Pak. Informasi. Oh, iya, Pak. Ya. Nah, sekarang pada Bapak di perangkat itu yang sudah kita mengembangkan perangkat dengan menggunakan informasi baru. Ya. Coba ditunjukkan, Pak. Ya, begini, Pak. Kemarin waktu saya buat, Pak, masih terkendala dari segi materialnya, materi, referensi. Nah, itu masukan-masukan dari para dosen yang membimbing saya. Nah, kemudian tentang langkah-langkah juga, Pak, memang ada kelainan kemarin, ada kesalahan, itu saya sudah benahi juga, Pak. Kemudian tentang penentuan 4C-nya. Nah, itu masih ada, saya baru menentukan kemarin itu baru 3, kurang 1, dan memang harus dilengkapi, Pak. Dan saya sudah bubuhkan, Pak. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak dari 2 perangkat yang diupload di LMS ini, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, Pak, kalau dari
kelebihan untuk perangkat ini saya anggap itu sudah sangat mumpuni untuk ini Pak. Anak-anak bisa menyerapnya dengan baik Pak. Karena di dalamnya sudah terlengkapi semua materi-materi yang benar-benar dapat menarik siswa untuk termotivasi untuk belajar Pak. Nah, kemudian kalau kekurangannya Pak, karena saya menggunakan metode untuk yang pertama ini tentang cooperative learning, example or example, itu saya dibatasi dengan gambar-gambar Pak. Ya, yang membutuhkan banyak waktu. Ya, ini terakhir ya Pak. Setelah tadi mengajar itu tadi, kita lakukan cuplikan pembelajaran kurang lebih 10 menit dari Pak Dr. Zainal, untuk dipersilakan. Kira-kira refleksi apa yang akan Bapak lakukan terhadap apa yang telah dilakukan tadi? Saya akan menyimpulkan semua materi ini Pak, supaya nantinya akan menjadi dengan apa yang masukan-masukan dari Bapak tadi, saya akan merefleksikannya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya, terutama dari Bapak tadi tentang materi-materi advance-nya, seperti apa saya akan tunjukkan nanti itu, dan saya akan ajarkan nanti saat PPL nanti Pak. Termasuk untuk kegiatan pembelajaran saya ke depan Pak, di sekolah saya. Kira itu saja Pak Martinus. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Mohon maaf juga kalau ada yang lebih. Saya kira ini adalah bagian dari SOP yang saya harus jalankan ya. Itu Pak Martinus, silakan leave dari ruangan karena akan lanjut dengan teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Martinus ya. Terima kasih banyak Pak atas masukan-masukannya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak.